Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Rune part yang ke-17. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subrek aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Pesawat panitia ujian terlihat di atas langit Pulau Tempest Thunder. Penguji Yanji sedang mengamati Dongse lewat layar komputer. Dirinya merasa kalau memilih Dongse untuk memimpin operasi menghancurkan titik pusat ruang waktu adalah pilihan yang sangat tepat. Penguji Yanji mendoakan yang terbaik untuk Dongse dan teman-temannya yang sedang berjuang di Pulau Tempest Thunder. Terlihat si gendut sipit dan Lulu yang sedang membicarakan outbreak rank D yang membuat kota di Pulau Tempest Thunder hancur kayak gini. Ngobrolnya nanti saja, ayo jalan, ajak Dongse kepada mereka berdua. Setelah melakukan perjalanan ke pusat kota, Dongse sudah menyelamatkan total 27 netizen. Persyaratannya masih sangat jauh untuk bisa mendapatkan reward Rune Armor rank E. Mereka semua dalam keadaan luka yang serius. Kami harus segera menemukan suplai medis secepat mungkin, batin Dongse. Tiba-tiba dari radio, Zongki menginfokan kalau dia dan timnya berhasil menemukan apotek. Dan di sana ada cukup banyak suplai medis. Mendengar itu, Dongse langsung berkata kalau dirinya dan timnya akan segera ke sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di klinik apotek K24. Mak Jus, peserta yang terluka bersyukur karena sudah mendapat bantuan medis. Untung ada Bang Dongse dan sekuatnya. Kalau enggak, kita pasti sudah mokat dari tadi, ucap seorang peserta di sana. Kemudian Tang Yu menginfokan kalau mulai dari sini, semua rute untuk ke pos komando akan sangat berbahaya. Jadi Tang Yu menyarankan untuk membentuk tim elit yang berisi orang-orang dengan kemampuan tempur tinggi yang tentunya masih bisa bertarung. Lalu Dongse bertanya pada si gendut sipit, berapa banyak orang yang mereka punya sekarang? Si gendut sipit menjawab, kalau selain sekuat mereka, yang masih bisa bertarung hanya tersisa 9 orang. Dongse menyuruh Zongki untuk membawa 4 orang buat melindungi orang-orang yang terluka di apotek. Sedangkan 5 sisanya akan ikut Dongse ke pos komando untuk mengambil bahan peledaknya. Dongse dan tim akan berangkat setengah jam lagi. Kemudian kita diperlihatkan dengan kondisi pusat kota di Pulau Tempest Thunder. Dongse yang memimpin sekuat mengingatkan kepada semua yang ada di belakangnya untuk selalu waspada sama sekitar. Lalu si gendut sipit menyadari sesuatu. Ternyata itu adalah bekas bangunan supermarket. Dan di dalamnya masih ada banyak suplai makanan dan minuman. Si gendut sipit berharap agar suplai makanan dan minuman di sana nggak kadaluarsa. Ambil semua yang dibutuhkan untuk bekal ke pos komando, ujar Dongse pada si gendut sipit. Di dalam supermarket, Lulu menyodorkan makanan dan minuman buat Dongse. Dia mengingatkan agar Dongse jangan sampai lupa makan buat ngisi tenaga. Si Ujang yang melihat dari jauh iri dengan Dongse, karena sekarang Dongse sangat populer di kalangan netizen cewek di Pulau Tempest Thunder. Lalu si Ujang nggak nyangka kalau dia bisa mendapatkan anggur merah gratis di supermarket itu. Lalu Dongse menghentikannya. Dongse melarang si Ujang untuk membawa anggur merah itu. Bisa bahaya kalau mabuk di situasi sekarang. Lalu kita diperlihatkan sama si gendut sipit yang sedang asik makan snack gratis di supermarket itu. Terus di belakangnya terlihat Tang Yu yang kebingungan. Dongse pun tanya, ada apa? Lalu Tang Yu menjawab, kalau ranking ujian Tempest Thunder udah ganti. Coba kau lihat peringkatnya tuh, ujar Tang Yu pada Dongse.
Ranking menunjukkan kalau si peringkat 1 Ye Tiancheng sudah mendapat 156 poin. Setelah outbreak lubang cacing terjadi, skuad 557 sudah tidak mengeliminasi peserta lain. Tapi Ye Tiancheng tetap memburu peserta lain dan mengeliminasi mereka. Hal ini membuat Dongse sangat murka dengannya. Gimana enggak? Dia berjuang mati-matian menyelamatkan netizen. Dan Ye Tiancheng ini malah mengeliminasi netizen seenak jidatnya. Menurut Tang Yu, sekarang beberapa peringkat 10 besar menghilang dan poin mereka berpindah ke Ye Tiancheng. Hal ini terjadi karena event Bounty Hunt masih terus berjalan. Tang Yu menyumpahi Ye Tiancheng supaya nggak ada universitas yang mau menerimanya. Terus Dongse menyarankan untuk menghindari si bangsat ini. Tiba-tiba notifikasi event Bounty Hunt muncul. Kali ini yang jadi targetnya adalah Lulu. Kenapa keberuntunganku jelek banget anjir, teriak Dongse. Kemudian Tang Yu menyarankan untuk mengeliminasi Ye Tiancheng terlebih dahulu. Di belakang mereka terlihat si Lulu yang udah ketakutan. Jika Dongse dan sekuatnya fokus mengeliminasi Ye Tiancheng dulu, maka Rune Beast akan segera memenuhi pulau. Jadi tidak ada pilihan lain selain fokus menghancurkan titik pusat ruang waktu terlebih dahulu. Lalu Dongse menenangkan Lulu dengan memegang bahunya. Dongse menegaskan apapun yang terjadi, dia akan melindungi Lulu. Mendengar itu, rahim si Lulu langsung hangat. Kemudian panel langsung memperlihatkan para waifu di manhwa ini. Terlihat si Qian yang cuek aja setelah melihat Dongse. Tapi dalam hati dia cemburu berat sama Lulu. Dongse, kau kan calonku. Kenapa kau memberikan harapan pada cewek lain? Ucap Tang Yin dengan wajah yang agak sedih. Apa dia nggak suka sama Onesan ya? Ucap Bos Keking sambil terus melihat Dongse lewat laptopnya. Setelah itu panel berpindah ke sebuah kafe. Di dalam sana sudah terlihat tim Blood Wolf yang sedang menonton live streaming ujian Tempest Thunder di channel YouTube Manhwa Period. Sialan, dia berusaha sok keren di depan cewek, ujar kapten yang terlihat kesal sama Dongse. Kok jangan iri dengannya bos, ucap Bang Monkey. Ngomong apa lu? Tanya kapten dengan tatapan tajam pada Bang Monkey. Enggak jadi bos, balas Bang Monkey sambil meminum birnya. Bang Tiger mengomentari tim Dongse. Dia bilang kalau event Bounty Hunt sekarang tidak menguntungkan Dongse. Karena penghalang ruang waktu, pihak panitia sekarang tidak bisa berbuat apa-apa sama program yang sudah disetting untuk ujian, kata Bang Monkey. Lalu Bang Bull menambahi kalau Ye Tiancheng itu ternyata lebih kejam dari Rune Warrior veteran seperti mereka. Terus kapten berkata kalau dirinya pernah mendengar tentang Ye Tiancheng ini. Lalu kapten mengingatkan Bang Bull tentang monster kecil yang ada di Eagle City, kota yang hancur akibat outbreak 20 tahun yang lalu. Bang Tiger pun mengingatnya, 20 tahun yang lalu terjadi outbreak lubang cacing di sana. Para Rune Beast menangkap anak-anak dan membawanya kembali ke sarang untuk diberikan ke anaknya sebagai makanan. Tapi saat tim penyelamat datang, mereka semua dibuat terkejut. Ada seorang anak yang sedang memakan bayi Rune Beast. Lalu anak itu dibawa dan dibesarkan oleh seorang Rune Warrior rank A di Eagle City. Dan anak itu dia jadikan sebagai penerusnya. Anak itu adalah Ye Tiancheng, terang kapten. Terus Bang Monkey terkejut. Ternyata si bangsat yang membahayakan banyak nyawa peserta lain itu punya backingan seorang Rune Warrior rank A. Meskipun begitu, apapun yang terjadi, dia tetap akan dijatuhi hukuman atas tindakan yang dia lakukan di Pulau Tempest Thunder saat ujiannya nanti selesai. Ayo kita berdoa saja supaya Dongse nggak kenapa-napa, ucap kapten kepada para anak buahnya. Setelah itu panel berpindah ke pos komando lama. Di dekat sana ada sebuah portal yang terbuka.
Tapi nggak ada monster yang keluar. Itu kan portal outbreak. Kita harus gimana ketua? Tanya Lulu yang mulai panik. Cewek satunya bernama Yali. Dia seorang rune scouting atau pengintai. Jadi Dongse menyuruhnya untuk mengecek situasi di sana. Yali langsung mengeluarkan drone-nya. Dia menerbangkan drone itu terbang tinggi sampai terlihat kondisi di sekitar gedung komando. Setelah dicek, para rune beast berada di luar gedung. Jika mereka masuk dengan hati-hati, maka mereka bisa menghindari pertarungan yang tidak perlu. Kerja bagus Yali, puji Dongse padanya. Karena terlalu lama mengamati keadaan, rune beast mulai keluar dari portal yang terbuka tadi. Di sini Dongse berusaha mencari celah, tapi tidak ketemu. Melihat sebuah lubang bawah tanah, Tang Yu menyarankan untuk lewat sana saja. Dongse pun setuju. Dia merasa jika di bawah tanah tidak banyak rune beast seperti di permukaan. Si gendut sipit pun membuka penutup lubangnya. Mereka semua pun bersiap masuk. Dan Dongse tetap mengingatkan untuk jangan lengah sedikit pun. Sebelum masuk, si Ujang membuang rokoknya dulu, takut yang lain keasepan rokoknya. Ujar si gendut sipit yang mau muntah karena bau got yang tidak sedap. Di depannya ada lorong yang seperti mengarah ke pos komando. Dongse menyarankan untuk bergerak dengan hati-hati. Kalau ada rune beast yang menghalangi, bantai aja. Udah baunya nggak enak, serem lagi, ucap Yali yang mulai ketakutan. Tiba-tiba di dekat kakinya ada tikus got. Melihat itu, sontak dia langsung berteriak dengan keras. Di belakangnya si gendut sipit juga nggak mau kalah sama Dongse. Dia menenangkan si Yali dengan bilang kalau dirinya akan melindungi Yali. Tiba-tiba ada tikus got yang muncul di bahunya. Sontak si gendut sipit berteriak minta tolong sambil digendong sama Yali. Si gendut sipit pun gagal keren. "Shh, bisa diam nggak kalian?" ucap Dongse. Si gendut sipit dan Yali pun langsung menutup mulutnya. Saat Dongse dan timnya lanjut berjalan, ada sekelebatan sisik rune beast buaya di belakang mereka. Setelah itu panel berpindah ke supermarket yang tadi. Yo Tiancheng sudah sampai di sana. Targetnya yaitu tim 557 pasti berada di sekitar situ. Setelah lama berjalan, dia masih belum menemukan keberadaan tim 557. Pasti di sekitar sini, ujarnya. Lalu dia melihat bekas rokoknya si Ujang yang masih menyala. Berkat itu, Ye Tiancheng pun jadi tahu kalau Dongse dan tim 557 berada di bawah tanah. Lalu di bawah tanah, Dongse dan tim sudah sampai di depan sebuah lubang pembuangan. Tang Yu yakin kalau lubang ini mengarah ke gedung komando. Sebelum masuk ke sana, Dongse mau memeriksanya. Rune skill Snake Eye pun diaktifkan. Dia tidak melihat hawa panas dari orang atau makhluk lain selain timnya. Tiba-tiba muncul letupan-letupan di dalam air di belakang si Udin yang tiba-tiba muncul bersama Dongse. Apaan tuh? Ucap si Udin dengan nada ketakutan. Dan krenyes. Sekalinya muncul, si Udin langsung mokat dimakan buaya. Melihat itu, Dongse dan si gendut sipit terkejut. Monster itu bernama Roadtail Crocodile, rune beast rank E yang bisa mengeluarkan nafas api. Si buaya itu pasti bersembunyi di bawah air kotor. Dan karena kondisi yang gelap, tidak ada satupun yang menyadarinya. Sial, batin Dongse. Lalu Dongse menyuruh yang lainnya untuk segera naik lewat lubang pembuangan itu. Tapi lubang itu terlalu kecil buat si gendut sipit. Jadi mau nggak mau Dongse menyuruh yang lain untuk naik duluan. Dirinya dan si gendut sipit akan mencari jalan lain. "Ayo Ndut, lari lebih kencang," teriak Dongse. "Kalau jalannya mulus, aku tinggal gelinding bang,"
teriak si gendut sipit sambil lari sekencang-kencangnya. Sesampainya di ujung lorong, si gendut sipit udah nggak kuat buat lari lagi. "Bang, nafas dulu bang," ucap si gendut sipit yang udah ngos-ngosan. "Aduh, ayo cepat," ujar Dongse. Oh iya, stat agility si gendut ini kan ampas banget. Kalau maksa lari nggak akan ada gunanya, batin Dongse. Dongse pun menyuruh si gendut sipit untuk mendengarkan rencananya. Dongse akan mencoba membunuh Runbeast itu. Tapi si gendut sipit ragu, soalnya buaya itu rank E, sedangkan mereka berdua masih rank F. Karena nggak mau dibilang penakut dan pengecut, si gendut sipit pun memberanikan dirinya. Dia akan membantu Dongse sekuat tenaga. "Bagus, sekarang lepas jaketmu," ujar Dongse. "Aku ki lanang loh mas," ucap si gendut sipit. Tak berselang lama, si buaya pun sudah sampai di ujung lorong. Lalu si buaya melihat siluet dari Dongse dan si gendut sipit. Dan wow, dawas. Ternyata itu adalah dummy yang sudah disiapkan sama Dongse. Dan wung, 2 granat aktif dilempar ke si buaya. Dan dawar, ledakan besar pun terjadi. "Mamam tuh granat," teriak Dongse. "Nggak sia-sia aku nyemplung di air got ini," ucap si gendut sipit dengan senang. "Bang, habis ini pokoknya harus nyari kamar mandi," ucap si gendut sipit pada Dongse. Tapi Dongse menyuruh si gendut sipit tetap fokus. Runbeast rank E nggak akan mati hanya karena 2 buah granat. Dan wush, semburan api mengarah ke mereka berdua. Sontak Dongse langsung mendorong si gendut sipit buat ngehindarin serangan nafas api itu. "Sesuai omonganmu, dia nggak mokat bang," ucap si gendut sipit. Lalu Dongse menyuruh si gendut sipit buat TB dengan menggunakan Priserunnya. Di depan mereka, si buaya mengeluarkan nafas apinya lagi. Kali ini nafas api itu berusaha ditahan sama si gendut sipit menggunakan Priserunnya. "Ketua, sekarang giliranmu," teriak si gendut sipit. Dari kejauhan, Dongse sudah membidik kelemahan si buaya. Dan dawar, tembakan sniper kematian tepat mengenai mata dari si buaya. Melihat celah, Dongse langsung melompat. Rune skill Jump Slash diaktifkan. Dan jelep, buaya itu pun mokat seketika. "Nggak kusangka kita berdua benar-benar berhasil membunuhnya bang," ujar si gendut sipit yang masih nggak percaya dengan hal ini. Dongse langsung mengambil runestone si buaya. Dongse tidak bisa memberikan runestone itu pada si gendut sipit, soalnya Dongse juga butuh. Tentu saja si gendut sipit nggak keberatan. Kekuatan sistem membuatku bisa menyerap runestone dan menjadikannya XP untuk naik level. Dan karena runestone ini rank E, harusnya memberiku banyak XP, batin Dongse. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa menggunakannya sampai aku meninggalkan pulau, himbuh Dongse dalam hati. Lalu si gendut sipit menunjuk ke sebuah lubang besar. Dongse merasa kalau lubang itu terbuat akibat nafas api dari si buaya. "Serangan nafas apinya kuat juga," ucap Dongse. "Aku hebat juga, bisa menahan serangan sekuat itu," ucap si gendut sipit. Dongse pun mengajak si gendut sipit untuk memeriksa ke dalam. Ternyata itu adalah sebuah bunker bawah tanah yang berisi suplai yang sangat banyak. Dongse merasa kalau tempat itu pasti gudang logistik pos komando. Lalu Dongse menyuruh si gendut sipit untuk memberitahu yang lain agar datang ke tempat ini. Dengan senang hati si gendut sipit mengiyakannya. Di depan Dongse terlihat senjata api mulai dari yang berlaras panjang sampai yang kejenis handgun. Benar-benar gudang logistik pos komando. Ada senjata dan suplai lengkap di sini, batin Dongse.
Tang Yu yang melihat tempat ini benar-benar senang, karena semua yang mereka butuhkan ada semua di sini. Lalu si Lulu menyadari sesuatu. Di depannya ada beberapa pakaian tempur. Lalu dia mengambil satu dan memberikannya pada Dongse. Pakaian itu terlihat sangat keren. Dan karena pakaian itu juga pertahanan mereka sekarang jadi meningkat. Singkat cerita, akhirnya Tang Yu berhasil menemukan bahan peledak yang akan digunakan untuk menghancurkan titik pusat ruang waktu. Sesuai dengan kata-kata dari penguji Yanji, bahan peledaknya cukup banyak. Kemudian Dongse mengingatkan kalau sebelum meninggalkan tempat itu, mereka harus memastikan untuk membawa semua barang yang terlihat berguna. Lalu Dongse menyadari sesuatu. Terdapat kotak spesial yang terlihat sangat mahal. Gak pakai lama, Dongse pun langsung membukanya. Di dalamnya ternyata ada 3 runestone dengan warna yang berbeda. Dongse langsung mengeceknya dengan kacamatanya. Runestone yang berwarna merah itu adalah Fire Crystal Shield. Runestone rank E yang memiliki efek untuk memperkuat perisai rune. Yang berwarna biru adalah Phantom Armor. Runestone Armor rank E, yang efeknya memperkuat armor pengguna dan menambahkan skill kamuflase. Terus yang berwarna hijau adalah Cyclone Blaze. Rune skill rank E yang memiliki efek untuk meningkatkan jarak serangan pengguna sebesar 100%. Semua coba lihat ini, aku menemukan barang bagus, ucap Dongse. Tang Yu mengatakan kalau mereka cukup beruntung. Dia menyarankan agar runestone yang berwarna merah digunakan sama si gendut sipit. Terus Phantom Armor dan Cyclone Blaze sangat cocok jika digunakan sama ketua Dongse. Yes, runestone rank E gratis, teriak si gendut sipit dengan ekspresi yang sangat senang. Rune Beast brengsek, maju semua kalian, akan kubantai kalian semua, teriak si gendut sipit sambil memamerkan perisai barunya. Ketua, cepat coba rune armormu, aku pengen lihat, teriak si Lulu yang udah gak sabar lihat armornya Dongse. Dongse pun menurutinya. Dia mengaktifkan rune armornya, dan cahaya biru mulai menyelimutinya. Terlihat Dongse yang sangat keren dengan armor berwarna biru yang dipadukan dengan corak berwarna hitam. Wah, kau tambah good looking ketua, teriak Lulu. Kemudian Dongse mengaktifkan skill kamuflasenya. Terlihat kalau skill itu sangat berguna di berbagai kondisi. Dengan skill itu, kau bisa menembak tanpa ketahuan ketua, ujar si Ujang. Dengan armor ini, Dongse akan berjuang sekuat tenaga untuk melindungi mereka semua. Jika aku bisa menyelamatkan 200 orang, maka aku akan punya 2 rune armor, batin Dongse. Sekarang mereka sudah siap membawa bahan peledak ke titik pusat ruang waktu yang ada di stadion. Dengan perisai barunya, si gendut sipit siap melindungi teman-temannya dari semua ancaman di luar sana. Sekuat Dongse pun keluar dari pos komando. Dan hurra! Teriak si gendut sipit sambil menghajar Rune Beast di luar sana. Kalian gak perlu takut, si gendut sipit akan carry the game, teriak si gendut sipit dari kejauhan. Lalu Dongse mengingatkan si gendut sipit untuk jangan meremehkan situasi ini. Dan dawar! Tembakan sniper menembus paha Dongse. Melihat Dongse tertembak, si Lulu mulai khawatir. Siapa yang berani menyerang kita? Tanya si Ujang. Keluar kau banci, kalau berani bayuan denganku, tantang si gendut sipit. Dongse yakin kalau yang menyerangnya barusan pasti Ye Tiancheng. Jadi dia berhasil menemukan kita ya, kata Tang Yu. Lalu notifikasi bontihan masih tersisa 1 menit lagi. Woi Ndut, targetnya Lulu, lindungi dia, teriak Dongse. Dan dawar! Si gendut sipit berhasil melindungi Lulu tepat waktu. Ye Tiancheng terus-terusan menembak ke arah Lulu tanpa henti.
Tapi dengan perisai barunya, tembakan itu sangat mudah diatasi sama si gendut sipit. Mereka pun membawa Dongse masuk ke dalam gedung. Paha Dongse benar-benar ditembus sama tembakan sniper. Yali tidak bisa mengobatinya. Dia hanya bisa menghentikan pendarahannya Dongse aja. Lalu Dongse menyuruh Tang Yu untuk menjelaskan situasinya pada Ye Tiancheng. Siapa tahu Ye Tiancheng mau membantu mereka buat menyelesaikan misi dari pengujian Yi. Tang Yu pun mencoba untuk menjelaskan semuanya kepada Ye Tiancheng. Sekarang Ye Tiancheng tahu kalau cowok rambut putih itu adalah Dongse. Meskipun Dongse memakai rune armor, sniper miliknya masih bisa mengalahkan Dongse. Lalu ada panggilan lewat radionya. Tang Yu mulai menjelaskan semuanya kepada Ye Tiancheng. Dia bilang kalau sekuat mereka mendapat misi dari pengujian Yi untuk menghancurkan titik pusat ruang waktu. Mendengar itu, Ye Tiancheng tersenyum licik. Tang Yu menegaskan kalau ini sudah bukan waktunya ujian lagi. Tapi Ye Tiancheng membalas kalau dirinya akan mengeliminasi Dongse dan mereka semua. Dan setelah itu, dirinya akan menghancurkan titik pusat ruang waktu sendirian. Dengan begitu, dirinya akan menjadi juara di ujian Tempest Thunder ini. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa level upkan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.